kembali lagi di podcast Humanikom Talks. Bersama saya, Muhammad Al-Kautsar, selaku Ketua Bidang Jurnalistik Humanikom periode 2024 dan 2025. Sudah hadir di sini narasumber yang sangat luar biasa, bisa diperkenalkan? Halo semua, perkenalkan nama saya Hasmayanti. Saat ini menjabat sebagai Ketua Umum Pimpinan Komisariat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Sudah ada juga Kakanda, silakan. Halo, perkenalkan nama saya Fitriana. Saya selaku Demisioner Ketua Umum Prodi Pendidikan Sosiologi. Hari ini kita akan membahas tentang suara perempuan dari ruang kecil ke panggung yang besar. Langsung saja, bisa diceritakan sedikit mungkin bagaimana perjalanannya kakak-kakak sampai bisa menjadi seorang ketua umum. Dari Kak Hasmayanti, silahkan. Oke, baik, terima kasih atas kesempatannya. Tadi saya sudah memperkenalkan diri ya. Nama saya Hasmayanti, biasa disapa Hana. Jadi kalau ditanya tentang ceritakan perjalanan saya kenapa sampai bisa menjadi ketua umum di periode saat ini, itu mungkin cukup panjang kalau misalnya mau diceritakan semua. Singkatnya adalah hal yang bisa membawa kita ke hal-hal besar itu tergantung daripada bagaimana cara kita berpikir atau bagaimana mindset kita ini kita arahkan, seperti itu. Mungkin kalau ditanya apa yang bisa membawa saya sampai bisa mengambil peran, apalagi kalau yang dibahas tadi sama host itu suara perempuan ya. Kalau bahas persoalan perempuan, kepemimpinan perempuan apalagi, itu mungkin masih agak tabu di kalangan kita, terutama di masyarakat Indonesia itu sendiri kalau membahas persoalan kepemimpinan perempuan. Makanya mungkin itu menjadi pertanyaan, bagaimana sih perjalanannya, kenapa bisa sampai berani untuk ambil peran sebagai ketua umum misalnya di ini adalah salah satu langkah ya saya untuk ngasih lihat atau menunjukkan kepada orang-orang di sekitar saya atau di lingkungan saya bahwasannya kita itu sebagai perempuan dalam ranah publik itu sebenarnya tidak ada perbedaannya juga dengan laki-laki. Jadi persoalan peran itu bisa diambil oleh siapa saja, makanya saya bilang tadi yang membawa saya sampai ke titik ini adalah bagaimana mindset saya berjalan, bagaimana saya mampu membawa pikiran saya bahwa ternyata memang tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Itu juga yang dijelaskan dalam Al-Quran kan. Kalau misalnya Allah itu menciptakan manusia itu sama, laki-laki dan perempuan diciptakan sebagai khalifah itu sama. Nah, dari situ saya percaya bahwasanya berarti tidak ada nih penghalang untuk kita untuk ambil peran juga sebagai pemimpin. Ya mulai dari anak kecil, semoga dengan hadirnya saya sebagai ketua mungkin yang berani untuk mengambil peran, dan juga kakak yang ada di hadapan saya juga sebagai demisioner ketua. Dan sekarang juga sudah mulai banyak ketua-ketua perempuan atau pemimpin-pemimpin perempuan yang sudah berani mengambil peran atau ya bersuara lah, seperti itu. Bersuara, ya. Kalau dari Kak Nur Fitriana sendiri bagaimana? Berbicara mengenai perjalanan saya sehingga sampai pada titik ini mungkin agak panjang, tapi saya bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwasannya saya bisa berada di titik ini ya berangkat karena pertama-tama suara perempuan itu suara yang paling diremehkan. Makanya saya sampai pada kesempatan kali ini dikarenakan saya membuktikan bahwasannya suara perempuan itu sangat berharga. Maka dengarkan dan lakukan perubahan atau bergerakan. Mungkin itu. Ada nggak sih momen atau peristiwa yang menjadi titik balik kakak-kakak untuk mulai bersuara gitu? Kayak gara-gara salah satu peristiwa kakak-kakak ini jadi mau untuk bersuara. Apalah yang men-trigger kakak-kakak untuk bersuara seperti itu? Oke, kalau berangkat titik balik atau latar belakang sehingga saya berani bersuara itu berangkat dari pengalaman organisasi saya yang dimana lingkungan waktu itu masih memberikan ketidakadilan kepada perempuan. Waktu itu saya mencalonkan sebagai ketua umum di organisasi daerah saya, dan waktu itu ya saya gagal terpilih, dan disitulah saya memulai membangkitkan semangat saya bahwasanya saya akan menunjukkan bahwasanya perempuan mampu memimpin banyak orang dan memimpin lembaga.
dan saya rasakan betul bagaimana perempuan dimarginalkan waktu itu, Pandang dipinggirkan. sebelah mata gitu. Iya, kira-kira begitu. Di- Adanya bentuk diremehkan. Iya, diremehkan. Bahwasanya kan kalau kita berbicara organisasi daerah adalah organisasi yang keras. Dan waktu itu saya bukan ingin mencalonkan, tapi betul-betul saya mencalonkan waktu itu, dan saya merasakan bagaimana saya diremehkan waktu itu. Jadi titik balik atau latar belakang saya berani bersuara karena yaitu tadi saya diremehkan. ya. Kalau dari Kak Hana sendiri gimana? Kalau dari saya pribadi mungkin saya kebetulan pribadi yang suka untuk mencoba hal baru atau tantangan baru, dan seperti yang diceritakan sama apa yang narasakan sama kakak tadi, itu juga tidak jauh berbeda sama apa yang saya rasakan selama dalam proses pencalonan menjadi seorang ketua umum. Jadi perlu kita sadarkan perempuan-perempuan di luar sana bahwa apapun yang kalian anggap sekarang merasa bahwasannya tidak ada permasalahan lagi antara kepemimpinan perempuan dan laki-laki, ternyata itu salah besar. Kalau kalian mencoba untuk terjun sendiri, maka di situ kalian akan merasakan bahwasannya ternyata memang perempuan masih dipandang sebelah mata. Istilahnya ada kata-kata sekarang tuh, kalau masih ada laki-laki mau. Iya. Jadi itu juga bahasa yang saya dengar sejak saya terjun di organisasi mahasiswa. Ya, mungkin kalau misalnya di organisasi-organisasi sebelum itu di SMA masih belum kental bahasa-bahasa seperti itu, tapi setelah saya ada di ranah mahasiswa, ternyata bahasa seperti itu sangat-sangat kental. Sangat-sangat kental yang menganggap bahwasannya ketika akhir periode dan melihat siapa calon pemimpin selanjutnya, maka perempuan itu tidak ada di mata orang-orang yang memandang siapa calon pemimpin selanjutnya. Semua akan mencari dulu siapa laki-laki yang mampu untuk memimpin. Kalau tidak ada sekali baru mungkin. Ya. Nah, di situ juga saya belajar bahwasannya beberapa tahun sebelum menjadi ketua kan banyak proses organisasi yang saya lalui dan cukup bervariatif juga, dan memang ternyata orang-orang atau di lingkungan kecil kita di sekitar organisasi, bahkan mahasiswa yang belajar pun, mahasiswa yang bacaan bukunya banyak, mahasiswa yang sering berdebat, sering demo, itu pun adalah bagian orang-orang yang terjun dalam patriarki itu sendiri, yang menganggap bahwasannya kepemimpinan perempuan sebenarnya kurang layak begitu. Ya, itu yang menjadi titik balik saya juga, karena ternyata organisasi di lingkungan kampus itu sangat-sangat kental ya, yang menganggap bahwasannya perempuan kayaknya masih belum cocok seperti untuk itu. jadi ketua. Ya, walaupun tidak menutup kemungkinan kalau laki-laki pun juga belum tentu cocok sih sebenarnya. Iya. Ada laki-laki yang kurang cocok untuk menjadi ketua. Iya. Dan ada juga ada juga perempuan-perempuan yang cocok sebenarnya untuk menjadi ketua, tapi tidak terpandang begitu. Betul. Dan saya juga ada satu momen, ya, saya suka untuk melihat momen-momen di mana ternyata ketika laki-laki jadi pemimpin dan dia melakukan sebuah kesalahan, itu akan dipandang sebagai hal yang biasa. Tapi ketika pemimpinnya adalah perempuan, lalu dia melakukan sebuah kesalahan, maka yang dipandang adalah generalisasi. Dia akan mengeneralkan bahwasannya ini adalah kesalahan perempuan. Kenapa perempuan yang memimpin? Berbeda dengan kalau pemimpinnya laki-laki. Silahkan kalian lihat berbagai organisasi atau coba untuk membandingkan tentang pemimpin-pemimpin ya. Makanya itu adalah resiko yang menurut saya sangat besar yang harus kalian ambil kalau kalian mau untuk terjun juga. Resikonya adalah kalian akan dibandingkan dengan hal yang seharusnya tidak diperbandingkan dengan itu, seperti itu. Oke, next kan kakak-kakak di sini sudah pernah merasakan seperti suaranya tidak didengar atau mungkin diremehkan. Gimana sih kakak-kakak menghadapi situasi ketika suaranya nggak didengar atau diremehkan begitu? Mungkin dari Kak Hana dulu, silakan. Ya,
sebagai seorang perempuan, kalau kita sedang ada di titik di mana suara kita sedang tidak didengar atau kita sedang diremehkan, itu hal yang perlu kita introspeksi adalah bagaimana track record kita sampai kita bisa berada di titik itu, begitu. Jadi yang bisa kita lakukan itu bukan mengeluh, tapi kita melihat ke belakang, apakah track record saya ini memang sudah pantas untuk didengar atau memang belum pantas untuk didengar. Nah, di situ adalah titik kita untuk bisa upgrade diri lagi. Seperti itu, upgrade diri supaya memang suara kita didengarkan. Hal-hal yang bikin suara kita nggak didengar itu biasanya ya tadi saya bilang track record. Kalau memang dia punya background yang pernah gagal atau pernah salah, itu akan sangat-sangat mencoreng nama kita, mencoreng suara kita, mencoreng kesempatan kita untuk ada di tempat itu. Jadi hal yang saya lakukan, ya kalau misalnya dibilang pernah tidak suaranya tidak didengar, pasti pernah, ya pasti pernah suaranya tidak didengar. Tapi hal yang saya lakukan adalah saya mencoba untuk introspeksi diri, melihat bahwasannya ke belakang apakah memang track record saya ada yang salah. Kalau ada yang salah berarti ada yang perlu saya perbaiki, seperti itu. Jadi tetap berusaha, bagaimanapun caranya kalian harus berusaha untuk suara kalian itu bisa didengar dengan cara apapun, selagi itu masih positif caranya. Menurut saya seperti itu. Kalau Kak Hana itu cara-caranya biasa kayak gimana? Bisa kasih bisa dikasih tau dikit nggak seperti apa? Iya, tadi cara saya itu kalau misalnya suara saya sedang ada di titik suara saya tidak didengar, maka saya akan lihat lagi, ya, lihat ke belakang, apakah ada track record saya yang salah. Kalau track record saya memang tidak salah dan suara saya tidak didengar, berarti memang kondisi patriarki yang sedang berjalan di situ. Toh? Enggak, maksudnya setelah kita introspeksi diri, misal kita memperbaiki diri kita gitu kan, mulai dari apa gitu, mungkin dari membedah buku atau membuat sesuatu yang bisa memperbaiki citra kita, seperti itu. Iya, tergantung apa yang salah kan, tergantung apa yang salah. Jadi kalau misalnya kita lihat ke belakang apa yang salah, maka kita mulai dari situ yang kita perbaiki. Upgrade diri itu dari banyak hal, bisa baca buku, bisa diskusi, bisa belajar dari pengalaman, bisa berdiam diri juga bisa. Kalau kita berdiam diri sambil memikirkan proyeksi-proyeksi atau hal-hal yang bisa kita kembangkan di pikiran kita sendiri, begitu. Berdiskusi dengan diri sendiri itu yang paling sering saya lakukan adalah berdiskusi dengan diri sendiri. Saya kira berdiam diri yang dimaksud itu kayak mungkin karena petakilan jadi harus berdiam diri begitu. Bukan ya. Bercanda. Iya. Mungkin selanjutnya dari Kak Nur Fitriana, bagaimana caranya kakak menghadapi situasi ketika pendapatnya tidak didengar? Jadi bagaimana saya menghadapi situasi tersebut ialah dengan bangkit dan melawan, karena jika suara saya adalah suara kebenaran, mengapa saya harus diam? Jadi setidaknya saya, walaupun suara saya kecil, saya akan tetap menyuarakan suara saya selagi suara saya itu benar. Kalau cara-caranya ya mungkin banyak hal, bisa saja dengan budaya literasi yang kita terapkan, berdiskusi, berhimpunan pun adalah salah satu cara agar suara kita bisa didengarkan gitu. Dari suara-suara atau dari kegiatan podcast Manikom Talks ini yang menurut saya salah satu bentuk, salah satu kita menyalurkan suara kita atau suara-suara perempuan. Dari apa yang kakak sudah lakukan ini kan pasti ada nggak sih perempuan-perempuan lain yang terinspirasi sama apa yang kakak lakukan begitu? Apa yang kakak rasakan dengan menginspirasi orang lain seperti itu? Menginspirasi perempuan-perempuan lain dari Kak Nur Fitriana? Yang saya rasakan tentunya senang, dan saya bersyukur ada perempuan yang sekiranya juga mampu berani melawan, menyuarakan suara kebenaran. Ya, itu perasaan saya senang dan bersyukur melihat perempuan tersebut bisa bangkit. Kalau dari Kak Hana sendiri bagaimana? Kalau sampai mampu menginspirasi ya? Iya. Iya, pasti senang
bersyukur juga kalau sampai mampu untuk menginspirasi perempuan lain. Dan itu kalau tadi ada pertanyaan yang bilang pernah sampai ada beberapa mungkin yang terinspirasi atau mau juga melakukan hal yang sama atau mengikuti jejak yang walaupun saya masih merasa belum pantas ya, tapi perasaannya pasti senang banget dan bersyukur banget, dan pasti mensupport orang-orang tersebut ya, selagi itu masih hal-hal positif. Selanjutnya, menurut kakak-kakak, kenapa sih masih banyak perempuan yang ragu untuk bersuara begitu? Kira-kira apa yang menjadi penghalang untuk mereka bersuara? Dari Kak Hana silakan. Banyak hal yang menghalang perempuan untuk bersuara, menurut saya banyak hal. Kalau kita lihat dengan kacamata yang lebih besar lagi, ternyata memang hidup di Indonesia, di lingkungan kita sendiri pun ya, itu kondisinya budaya patriarki itu masih sangat-sangat merajalela. Walaupun itu kondisi sekarang jauh lebih baik daripada yang dulu-dulu pasti. Kalau kita melihat sejarah ya, kita pasti bisa mengatakan bahwasannya kondisi sekarang tuh jauh lebih baik daripada dulu. Cuman kenapa kemudian sampai detik ini, sampai kondisi yang sudah lebih baik ini perempuan masih belum berani bersuara, itu juga ada faktornya, ada kaitannya dengan sejarah kita yang dulu ya. Bagaimana perempuan itu hanya dianggap sebagai barang yang diperjualbelikan. Nah itu kalau dari buku-buku yang saya baca ya, kaitannya itu ada ya. Kaitannya itu ada dari definisi katanya perempuan saja dan wanita itu juga berkesinambungan, dan saya sampai kepada titik bahwasannya kondisi perempuan yang sampai sekarang masih belum berani bersuara itu ada kaitannya dengan latar belakang sejarah bagaimana perempuan itu bisa bangkit sampai dengan detik ini. Jadi saya melihat kalau ada perempuan sekarang yang berani untuk mengambil peran, berarti itu sudah sangat hebat. Hebat banget, karena ternyata latar belakang kita untuk bisa berada di dunia kampus aja, kita untuk bisa mengenyam pendidikan yang sama dengan laki-laki saja itu sangat-sangat butuh perjuangan yang keras seperti itu kan. Kalau kita baca sejarah ya, jadi harus baca sejarah kalau ternyata dulu kursinya laki-laki dan perempuan kalau sekolah itu beda banget, dan sekarang kita bisa duduk di kursi yang sama dengan laki-laki, itu adalah salah satu kebersyukuran. Makanya progres itulah yang sebenarnya menjadi harapan besar saya. Makanya saya sampai detik ini tidak berhenti untuk memperjuangkan apapun yang menjadi hak-hak perempuan itu sendiri. Ya mungkin kurang lebih seperti itu. Saya saja sendiri bahkan terinspirasi loh sama salah seorang perempuan, yaitu Najwa Shihab. Dia yang menginspirasi saya untuk bisa mengambil kelas jurnalistik, dengan harapan setelah lulus saya mungkin bisa jadi seperti jurnalis seperti beliau gitu. Amin. Dan juga sedikit tadi Kak Hana singgung tentang kenapa perempuan-perempuan masih banyak yang masih banyak yang takut untuk bersuara. Sebenarnya kalau menurut saya sendiri itu saya melihat bahwa pengaruh teknologi pun sebenarnya sangat berpengaruh begitu. Karena banyak yang berani bersuara, tapi kadang apa yang diucapkan pun salah begitu, tidak di cross check kembali. Dan yang tahu tentang masalahnya yang benar kadang takut untuk bersuara karena lebih banyak orang yang membicarakan tentang hal-hal yang berita-berita hoax daripada berita yang benarnya begitu. Betul. Makanya saya kadang saya sendiri pun kadang untuk menyampaikan sesuatu di sosial media itu harus saya cross check baik-baik sebelum sebelum saya publish begitu kan. Betul. Mungkin seperti itu juga yang dirasakan perempuan-perempuan yang ragu untuk berbicara.
Kalau dari perspektifnya Kak Nur Fitriana sendiri bagaimana? Kalau menurut saya, mengapa perempuan masih ragu untuk bersuara? Kalau saya mengangkat satu kasus, contoh kasus pelecehan seksual atau kekerasan seksual yang terjadi pada perempuan, ya mengapa dia ragu ceritanya untuk menyuarakan suaranya? Ya karena pertama suaranya adalah aib bagi lingkungan kita, sehingga suara tersebut itu dibungkam karena adanya aib yang akan tersebar jika dia menyuarakan. Padahal pelecehan seksual bukanlah sebuah aib bagi si korban, tapi justru kita harus memberikan aib bagi para pelaku. Tapi justru itu yang membuat kita sebagai masyarakat awam menganggap bahwasannya pelecehan seksual adalah aib, sehingga banyak korban-korban tersebut ketika ingin menyuarakan suaranya dia menjadi ragu dan bungkam. Ya, seharusnya kita sebenarnya yang harus mendukung hal demikian, menormalisasikan bahwasannya ketika ada pelecehan seksual ya kita harus membantu bagaimana dia bisa speak up. Betul. Ya. Dan, Yang menjadi stigma negatif, stereotip atau ini pelabelan negatif. sebenarnya karena masyarakat ini masih memandang bahwa korban pelecehan seksual ini masih kayak aib, menganggap bahwasanya mereka sudah bukan perempuan yang bersih lagi. Iya. Mereka adalah perempuan yang kotor, padahal sebenarnya mereka jadi seperti itu bukan karena keinginannya dia begitu. Ya itulah yang sangat disayangkan lah pada masyarakat saat ini seperti itu. Selanjutnya apa sih yang bisa kita lakukan untuk membuka ruang aman bagi perempuan bersuara? Dari perspektifnya Kak Nur Fitriana sendiri bagaimana? Kalau berbicara mengenai bagaimana kita membuka ruang aman bagi para perempuan, nah saat ini saya juga masih bertanya-tanya ketika saya berada di tempat kajian atau apa dan sebagainya, saya juga masih bertanya-tanya ruang aman bagi para perempuan itu ada di mana, karena kita melihat kejadian-kejadian atau kasus yang ada, bagaimana pelaku-pelakunya itu dosen, dokter, di tempat-tempat ibadah pun, di rumah yang katanya ruang aman, Tapi masih terjadi pelecehan seksual. Jadi saya masih bertanya-tanya ini ruang aman bagi para perempuan itu ada di mana, karena pelakunya pun juga ada yang perempuan. Makanya saya betul. kalau persoalan ruang aman bagi para perempuan, saya belum bisa mengatakan ruang aman itu ada di mana. Tapi untuk lebih kepada mencegah terjadinya hal-hal yang demikian atau sebuah kejahatan terhadap perempuan, ya bagaimana kita mengedukasi caranya lewat ini, memberitahukan bahwasannya stop lakukan kekerasan seksual karena itu berbahaya dan lain sebagainya. Kira-kira seperti itu. Karena kalau berbicara mengenai ruang aman bagi para perempuan, untuk saat ini pengkajian saya belum menemukan ruang aman bagi para perempuan itu ada di mana. Betul. Sempat Kakak Hana menemukan ruang aman bagi perempuan ada di mana? Ya silakan. Iya, kalau dari pandangan saya pribadi, berbicara persoalan ruang aman bagi perempuan itu apalagi dalam kurun waktu yang sangat singkat ini, kita sudah menemukan berbagai pelecehan seksual tadi yang dijelaskan sama Kak Nur Fitriana, bahkan di lingkungan akademisi, di lingkungan dosen, di lingkungan dokter, polisi, pemuka agama pun itu kita tidak menemukan tempat-tempat itu ternyata, ya. Ternyata perempuan itu objek yang sangat empuk, sasaran yang sangat empuk untuk dijadikan sebagai korban dan lain sebagainya. Berbicara persoalan ruang aman yang masih dipertanya-tanyakan sama Kak Nur Fitriana, mungkin kita tidak bisa berbicara belak-belakang di mana ruang aman sekarang. Tapi untuk menciptakan ruang aman itu, saya optimis bahwasannya ketika kita sebagai perempuan mampu menyadarkan diri kita bahwasannya hal yang paling pertama atau basic atau hal yang paling dasar yang kita miliki sebagai perempuan itu adalah knowledge atau pengetahuan, ilmu
Ya, jadi kalau misalnya kalian sebagai perempuan merasa bahwasannya tidak punya ruang aman, maka hal yang paling pertama yang harus kalian lakukan adalah kalian upgrade diri kalian dengan knowledge tadi, dengan pengetahuan. Salah satunya ya tidak berdiam diri di kos. Jadilah bagian daripada organisasi ya, seperti himpunan, BEM, mungkin kalau di Unismu ada IMM, Organda, dan organisasi-organisasi lainnya. Dan ketika kalian berada di lingkungan-lingkungan seperti itu akan membuat diri kalian menjadi lebih lebih mudah untuk bisa menilai berbagai jenis orang. Makanya ciptakan ruang aman itu sendiri untuk diri kalian sendiri. Ketika kalian sudah mampu menciptakan ruang aman untuk diri kalian sendiri, barulah kalian bisa untuk mengajak orang lain untuk masuk ke ruang aman itu. Jadi itu mungkin saran saya adalah perbanyak pengetahuan atau mengasah diri untuk bisa punya knowledge yang lebih luas lagi. Ya, mungkin itu dari saya. Sebenarnya saya ingin membagikan sedikit dari saya sendiri. Walaupun tidak banyak, sebenarnya kasus pelecehan seksual itu sendiri tidak hanya terjadi kepada kaum perempuan itu sendiri, tapi kaum laki-laki pun juga bisa terkena pelecehan seksual. Iya, betul. Ada mungkin yang bilang kalau laki-laki itu disuka-suka atau apa begitu namanya, mau gitu kalau laki-laki. Cuman faktanya laki-laki itu tidak tetap ada laki-laki yang ingin menjaga tubuhnya tetap bersih. Dan terkadang ya sama, mungkin kasusnya seperti perempuan di luar sana ya, kita tidak bisa mengkontrol orang lain untuk tidak melakukan hal tersebut ya. Cuman mungkin bedanya kalau laki-laki itu masih bisa masih lebih mudah untuk speak up di luar sana, dan karena mungkin stigmanya masyarakat terhadap laki-laki itu masih kayak laki-laki kuat begitu. Tidak seempuk perempuan untuk jadi sasaran. Atau mungkin bahkan amit-amit parahnya malah laki-laki itu dianggap paling kok mau atau bagaimana begitu. Dan setelah itu ya paling orang atau laki-laki tersebut sudah tidak memperdulikan itu lagi, seperti itu. Gampang lah laki-laki untuk tidak memperdulikan hal tersebut. Mungkin selanjutnya kalau kakak-kakak bisa bicara pada dirinya kakak di 10 tahun yang lalu, apa sih yang kakak-kakak pengen bilang gitu? 10 tahun yang lalu? 10 tahun yang lalu berarti saya sekitar 12 tahun ya. Yang mau saya bilang ke diri saya 10 tahun yang lalu itu mungkin yang mau saya lakukan ya, kalau saya bisa. Jadi kalau saya pernah baca bukunya Mindset itu karyanya Carol, di situ dia katakan bahwasannya grow mindset atau mindset yang berkembang itu bisa kita dapatkan dengan cara punya lingkungan yang bagus dan pola asuh yang bagus begitu. Kalau kita tidak mendapatkan pola asuh yang bagus, maka kita harus bisa menciptakan lingkungan yang bagus. Nah, saya tidak mengatakan bahwasannya lingkungan saya 10 tahun yang lalu itu tidak bagus, karena buktinya saya sudah ada di sini sekarang. Berarti lingkungan saya 10 tahun yang lalu itu sudah cukup bagus untuk saya sampai kepada titik ini. Tapi kalau lingkungan saya jauh lebih bagus 10 tahun yang lalu, maka saya mungkin sudah bukan di sini, saya sudah ada di atasnya lagi, seperti itu mungkin. Ya, mungkin itu yang ingin saya lakukan ketika saya bisa berbicara dengan diri saya 10 tahun ke belakang. Kalau dari Kak Nur Fitriana sendiri bagaimana? Kalau berbicara mengenai bagaimana apa yang akan saya lakukan di 10 tahun ke belakang, itu umurnya 12 tahun. Iya. Ya, saya hanya mau bilang terima kasih karena sudah menjadi anak kecil, anak perempuan. Oh iya. Bersyukur jadi perempuan. Ya betul.
Kalau saya boleh enggak sih? Ya silakan. eh, saya 10 tahun yang lalu itu 11 tahun. Berarti 10 tahun. Iya, Iya, 11 11 tahun. tahun. 11 tahun itu masih kelas 5 SD kayaknya. Ya paling bertindak sesuai umur, gunakan masa kecilmu yang berharga itu dengan sangat baik. Karena kau cuman kecil satu kali dan kau mungkin tidak bakal rasakan itu 2 kali gitu. Betul. Selanjutnya, apa sih harapan kakak-kakak untuk generasi perempuan di masa depan dari Kak Nur Fitriana? Ya, bagaimana perempuan mampu menciptakan baik ya. generasi masa depan? Oke, saya ulang. Apa harapan Anda untuk generasi perempuan di masa depan? Harapan saya mampu melahirkan generasi, atau sekiranya mungkin kita melihat generasi sekarang, ya kita sebagai perempuan mampu melahirkan generasi yang mampu kita mendidik. Kalau katanya Ratna Megawati, ya kalau tidak salah katanya Ratna Megawati, kalau putuskan rantai keburukan yang ada di keluarga kita atau di lingkungan kita dan ciptakan perubahan di anak kita. Jadi kita ini yang sekiranya sudah sadar, ya sekiranya harus memberikan hal yang terbaik untuk generasi selanjutnya. Dan kalau berbicara apa harapan saya untuk perempuan di masa depan, saya harap perempuan di masa depan mampu menyuarakan suara keadilannya. Jangan pernah takut, karena suara teman-teman, suara perempuan adalah suara kebenaran. Ya, saya percaya bahwasanya suara perempuan adalah suara kebenaran. Ya, kira-kira gitu. Kalau dari Kak Hana sendiri bagaimana? Harapan saya kepada perempuan di masa yang akan datang, saya berharap tidak ada lagi hal yang bisa mendiskriminasi perempuan, walaupun itu adalah harapan yang mungkin hanya 0, sekian persen bisa terwujud ya. Tapi harapan saya perempuan mampu mengambil peran-peran strategis, peran-peran penting di lingkungan kampus, di lingkungan kerja, bahkan di lingkungan politik itu sendiri. Seperti itu. Jadi mungkin kedepannya saya berharap dimulai dari organisasi mahasiswa mungkin ya. Organisasi mahasiswa sekelas himpunan, BEM, Organda, kalau memilih calon ketua bukan lagi melihat gender atau tidak lagi mencari laki-laki paling buruk selagi masih ada perempuan yang punya potensi yang jauh lebih baik daripada laki-laki itu. Karena kan sekarang kondisinya masih seperti itu ya. Kondisinya saya lihat beberapa masih seperti itu. Sebenarnya kalau diingat-ingat lagi waktu berbicara 10 tahun yang lalu, waktu diingat-ingat lagi itu sebenarnya waktu saya masih sekolah, waktu saya masih SD begitu. Yang berani untuk menjawab soal atau bahasanya sering dimintai contekan itu adalah perempuan loh sebenarnya. Betul. Dan yang menjadi ranking 1, 2, 3 di kelas kan waktu SD perempuan semua ya. Betul. Itu mungkin yang bikin saya agak bingung kenapa masih banyak orang yang meragukan perempuan-perempuan di luar sana seperti itu. Betul. Mungkin selanjutnya ada nggak sih buku, film, tokoh atau pengalaman yang sangat mempengaruhi cara kakak bersuara dari Kak Hana? Saya ada ya buku. Kalau buku saya bukunya Mindset tadi karyanya Carol. Saya juga bukunya Bumi Manusia karyanya Pramudia Anantatur. Itu juga sangat merubah cara saya berpandang, cara saya berpikir, cara saya melihat sesuatu dan melihat sejarah juga. Terus kalau tokoh ada R.A. Kartini. R.A. Kartini. Iya, selamat Hari Kartini. Kartini 21 April ya sekarang. Iya, mungkin itu. Dari Kak Nur Fitriana sendiri? Film tidak ada kayaknya. Saya tidak nonton film sejarah, film-film seperti itu saya tidak nonton.
Bumi Manusia saya nonton. Yang Bumi Manusia filmnya saya nonton. Ya mungkin itu juga karena saya baca juga kan bukunya Bumi Manusia. Kalau dari Kak Nur Fitriana bagaimana? Kalau buku yang sekiranya mampu merubah cara berpikir saya, buku Falsafah Guna karya Ayatullah Bakir Sadar, yang sekiranya mungkin mempengaruhi cara saya mentasawuri, mentasdik, bagaimana saya menilai, ya bagaimana saya berpikir, cara berpikir saya tersusun di situ. Itu. Dan kalau rekomendasi buku perempuan, saya menyukai buku Ada Serigala Betina dalam Diri Setiap Perempuan karya Esther Lanawati, dan betul-betul di situ paket konflik karena berbicara psikologi dan lingkungan dan lain sebagainya. Dan kalau film juga saya juga tidak punya film favorit, tapi kalau tokoh, kalau saya berbicara tokoh, saya mengidolakan Fatimah karena Fatimah adalah penghulu bagi para perempuan seluruh alam. Karena dia juga putri dari Nabi Muhammad SAW, yang dimana Nabi berpesan atau berkata bahwasannya, jika kau mencintai Fatimah maka kau mencintaiku, dan jika kau menyakiti Fatimah maka kau menyakitiku. Jadi ibaratnya manifestasi dari Nabi Muhammad ialah Fatimah. Makanya saya mengidolakan Fatimah sebagai Sosok perempuan. Ya. Kalau di Indonesia ya pasti Najwa Shihab. Iya. Kalau saya sendiri mungkin untuk buku, saya ada satu buku yang saya suka sekali. Judulnya Strategi Perang Sun Tzu. Itu memperlihatkan bagaimana cara berpikirnya Sun Tzu untuk memperlihatkan bagaimana cara berpikir Sun Tzu dalam membuat strategi perangnya, yang mana itu tentu sangat luar biasa sekali menurut saya. Kemudian untuk film, ada satu film itu judulnya Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Dan juga untuk tokoh tentu saja Najwa Shihab. Terakhir, satu pesan untuk semua perempuan yang sedang berjuang menemukan suaranya. Dari Kak Nur Fitriana, saya persilahkan. Satu pesan untuk semua perempuan yang sedang berjuang menemukan suaranya. Kalau saya tidak hanya berpesan kepada perempuan saja, tapi untuk semuanya, baik laki-laki maupun perempuan, saya berpesan bagaimana lindungilah perempuan dan sayangilah perempuan, karena di dalam diri perempuan ada rahim, dan rahim ialah manifestasi dari Tuhan. Mungkin itu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Kak Hana bagaimana? Pesan saya untuk perempuan ya. Satu pesan untuk perempuan di luar sana. Saya cuma mau berpesan kalau kalian punya mimpi, maka jangan pernah menyerah dengan mimpi itu, karena saya pernah dengar bahwasannya kalau kita punya mimpi itu, ketika kita menyerah sama mimpi itu, bukan berarti mimpi itu mati, tapi dia hanya tertidur di dalam diri kita, dan itu akan menjadi penyesalan di hari tua nanti. Maka dari itu, jadilah orang yang berprinsip ketika ingin melakukan sesuatu, kejarlah sampai titik darah penghabisan. Luar biasa mungkin sekali. Itu. Oke, itulah tadi podcast Humanikom Talks pada episode kedua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Lillahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.